Halo Sobat EC, apa kabar semuanya? Bersama saya Tegar di Kesmas Sharing Session. Nah, bagi Sobat EC yang mungkin belum tahu apa itu Kesmas Sharing Session, Kesmas Sharing Session merupakan salah satu proker dari Kesmas sebagai sarana bagi mahasiswa Teknik Informatika ITS, khususnya mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi, motivasi, dan tips melaksanakan perkuliahan di Teknik Informatika ITS dari sudut pandang mahasiswa. Nah, Sobat TC, di sharing session kali ini kita akan mengusung topik kegiatan perkuliahan selama setengah semester genap dan kehidupan selama bulan Ramadan. Dan bersama kita di sini ada teman kita Heru Kurniawan, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2021. Halo Heru, apa kabar? Halo, halo Kak, baik, terima kasih. Gimana nih kabarnya Kakak juga nih? Ya, kabarku alhamdulillah baik. Nah, Heru, banyak nih Sobat TC yang merasa materinya nggak masuk sama kuliah offline. Nah, dari kamu sendiri, gimana sih cara ngatasi masalah ini? Belajar tambahan atau ada cara lain lagi nih? Oke, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan cukup relate nih saat ini. Pasalnya kan kemarin kan kita kan baru melaksanakan kuliah online ya Kak. Satu semester kemarin, tepatnya semester satu sih kalau aku. Nah, semester 2 ini kan kita melaksanakan kuliah offline atau tatap muka secara terbatas nih. Soalnya kan kemarin ada pengumuman nih, sempat ada pengumuman di kampus yang menghimbau untuk mahasiswa untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka atau secara eh, offline nih, yang kita sebut secara offline. Nah, kemarin kan kita kan baru peralihan ya Kak, jadi online ke offline. Mungkin dari kita nih banyak yang perlu adaptasi nih, kayak perlu sedikit adaptasi, mungkin sedikit penyelesaian diri kan, soalnya rasanya kan kita kan sudah lama nih untuk belajar online, jadi agak susah nih, agak sedikit susah untuk langsung ke offline gitu. Jadi menurut aku itu sih penyebabnya yang kayak mahasiswa kurang memahami materi perkuliahan secara offline. Di samping itu mungkin eh, kurangnya kayak interaksi sih, Kak. Interaksi sama dosen, sama teman juga kan. Soalnya kan kemarin kan online cuma bisa bicara dengan semisal lewat WA atau lewat line gitu secara sosmed gitu ya Kak. Jadi kurang interaksi, jadi sedikit agak canggung gitu. Jadi kalau semisal mau bertukar pikiran agak canggung gitu sih. Terus kalau tadi kan udah aku sampai ini penyebabnya. Nah, sekarang untuk solusinya mungkin aku kasih tips and trick gitu ya Kak. Eh, jadi tips and trick ala aku nih kalau cara mengatasi kalau materinya kurang masuk nih saat perkuliahan offline nih. Kalau aku sih dari pengalamanku dulu, jadi aku kayak mencari circle yang bisa aku ajak belajar bersama nih. Misal kayak teman-temanku, jadi saling diskusi, saling bertukar pikiran, terus saling bertanya gitu. Terus kalau aku merasa kurang paham, biasanya aku minta ajarin sih, kayak ini dapatnya dari mana, ini dapatnya dari mana, ini caranya kok bisa gini ya, terus gitu. Biasanya temanku sih biasanya yang ngajarin gitu. Terus selanjutnya itu kan biasanya kan kalau kuliah offline itu kan hmm, dosen kasih kesempatan ya Kak bagi kita, kalau misal ada pertanyaan nggak kalau bab ini sebelum lanjut ke bab selanjutnya. Jadi saranku sih pergunakanlah kesempatan itu untuk bertanya kalau semisal pada bab ini, pada bagian ini nggak, misal kita masih kebingungan nih, jadi kita bertanya nih, mohon izin Pak, izin bertanya gitu, untuk bab ini gimana ya Pak, soalnya saya kurang paham gitu. Soalnya kalau kita kan biasanya kan kebanyakan kan kita kan malu-malu gitu ya Kak. Soalnya kan baru kemarin langsung kuliah online, terus habis ini kuliah offline, jadi agak tanggung gitu. Kalau saranku sih nggak usah malu, soalnya kan ada pepatah nih, kalau malu bertanya susah di jalan gitu. Nanti kan takutnya kalau kita nggak tanya, terus kita kayak pendam gitu, bingung-bingung kita gitu. Jadi takutnya kalau materi selanjutnya kita nggak menguasai gitu sih. Jadi tambah bingung kuadrat lagi. Terus habis itu untuk tips selanjutnya itu tadi kan udah mencari circle. Terus kalau ada kesempatan, eh,
langsung bertanya. Terus untuk yang ketiga nih, kalau kebanyakan sih kalau aku biasanya cari kayak channel-channel yang menyediakan kayak pembelajaran gitu sih Kak, kayak channel kan banyak ya Kak pada zaman sekarang itu kayak channel YouTube atau platform di media sosial yang menyediakan kayak jasa-jasa kayak bimbel atau bahkan kayak mengulik tentang pembelajaran di kuliah gitu. Jadi aku biasanya sih lebih suka di channel di YouTube sih Kak. Jadi aku tinggal ketik apa yang aku mau belajar, terus di situ aku bisa pilih yang aku ingin belajar gitu sih Kak. Jadi semisal ingin belajar rumus Pitagoras nih, kan aku misal kebingungan rumus Pitagoras, jadi aku ketik rumus Pitagoras, kalau aku klik gitu sih Kak. Biasanya kan banyak sekarang kan banyak ya Kak kayak media informasi yang kayak menyediakan jasa-jasa seperti itu. Jadi pergunakanlah untuk yang baik-baik aja untuk pembelajaran kita di kuliah ini. Itu sih Kak. Kalau tips and trick dari aku untuk mengatasi kuliah online ke offline gitu sih. Terus kalau aku sih kalau yang terakhir nih cepat-cepatlah adaptasi sih. Soalnya kalau kita nggak cepat-cepat adaptasi, kita yang rugi sendiri gitu. Soalnya kan uh, kuliah offline ini kan kita kan harus cari circle, cari teman yang banyak. Soalnya teman-teman itu sangat berguna sih Kak kalau di eh, di dunia perkuliahan ini. Soalnya kan kita kan kalau kita semisal nggak paham atau bisa kebingungan nih kalau bab pembelajaran kuliah ini, jadi kita bisa langsung bertanya gitu kepada teman-teman gitu. Jadi saranku sih cari circle yang mendukung sih buat kita gitu, bisa support kita gitu. Wah, ide yang sangat solutif nih dari Heru. Mungkin teman-teman TC bisa terinspirasi dari Heru dengan solusi yang ditawarkan. Nah, akan tetapi ada juga nih beberapa sahabat TC yang lebih prefer kuliah offline karena merasa lebih paham materi dan juga bisa lebih banyak berinteraksi dengan sesama. Nah, kalau menurut Heru sendiri, lebih senang kuliah online atau offline nih? Oh, oke, baik nih. Pertanyaannya cukup buat bingung saya ya, Mas. Soalnya suruh prefer antara kuliah online sama online. Jujur li, kalau aku suruh milih sih agak bingung juga sih Kak untuk milih kuliah offline sama online. Tapi kalau aku sih mending dua-duanya sih Kak. Mending aku kuliah offline sama online sih. Soalnya sih kalau menurutku kuliah online sama offline ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih. Baik, kita bahas satu-satu ya Kak untuk kelebihan dan kelemahan kuliah offline sama online. Jadi untuk pertama yang online dulu ya Kak. Untuk kelebihannya mungkin kan kita kan mayoritas nih kalau mahasiswa kan banyak yang berasal dari mahasiswa mayoritas saya ulangi lagi kan kita kan kuliah di ITS nih mayoritas kan bukan domisili Surabaya gitu ya Kak. Jadi kan domisilinya banyak di luar Surabaya bahkan di luar Pulau Jawa gitu. Kan jauh-jauh sekali nih kalau kuliah kan kalau kuliah gitu. Jadi kalau kuliah online sih menurutku jadi kita kan nggak perlu susah-susah datang ke Surabaya gitu, terus juga menghemat biaya transportasi gitu kan Kak. Biayanya kan biaya transportasi ke Surabaya kalau luar Jawa kan pasti mahal ya Kak, harus pesawat atau bahkan naik kapal gitu. Jadi menurutku itu sih menghemat biaya transaksi. Terus di samping itu kan kalau kuliah offline kan maaf kuliah online itu kan kita kan nggak perlu bingung-bingung cari makanan kan soalnya kan sudah disediain di rumah gitu ya Kak. Jadi nggak usah bingung-bingung kayak cari makanan di luar gitu. Terus di samping itu eh, mungkin kalau kuliah online sih kan kita kalau di rumah kan bisa kayak membantu orang tua nih kalau orang tuanya kerja di rumah kayak misal beres-beres rumah atau bahkan sama beres-beres kayak bantu pekerjaan orang tua yang lainnya gitu sih. Terus sama ini kan tadi udah kelebihannya ya Kak, mungkin langsung ke kelemahannya nih. Untuk kelemahannya itu sendiri kalau menurutku kuliah online itu kan kita kan hanya
belajar hanya menatap laptop saja nih, Kak, hanya di depan laptop sama menatap layar laptop. Jadi kan kalau interaksi sama dosen atau teman itu menurutku kurang sih. Jadi penyebabnya itu sih kalau mahasiswa kurang paham akan materi kuliah, terus di samping itu kalau kuliah online itu kelemahannya kan kita bisa bebas gitu, Kak. Semisal kita bisa leluasa gitu, bisa sambil tiduran, terus sambil makan gitu kan bisa kan. Jadi kurang fokus sih, lebih kurang fokus itu saat belajar gitu. Menurutku itu sih untuk kelemahannya kuliah online. Terus lanjut, untuk kuliah offline ya. Untuk kuliah offline itu menurutku kelebihannya itu kuliah offline itu banyak sih, Kak, kalau kelebihannya. Jadi, eee kita kan bisa interaksi langsung sama dosen, sama teman-teman gitu. Jadi kalau semisal materi yang kurang paham nih kalau, di kuliahan kita bisa bertanya sih, bisa bertanya langsung ke dosen atau ke teman, bisa diajari langsung gitu sama yang paham materi tersebut. Jadi, nggak kayak online sih, kan online kan kita sedikit susah nih kan, keterbatasan gitu sih. Jadi kita lebih enak sih kalau kuliah offline kalau misal mau bertanya sama berdiskusi gitu. Terus di samping itu kalau kuliah offline tuh, kita bisa kayak menambah teman gitu loh, Kak. Kayak kan, kita kan, di ITS itu kan banyak ya, Kak, departemen gitu. Jadi kita kan kalau di UPMB gitu kan kelasnya kan campur sama departemen lain. Jadi kita sering bertemu terus gitu sambil sambil kayak berkenalan gitu. Jadi lebih banyak circle-nya gitu sih kalau kuliah offline. Terus kalau kuliah offline itu biasanya, sambil gimana ya, Kak, biasanya mungkin kalau kuliah offline itu sambil bisa keliling-keliling ITS gitu juga sambil melihat-lihat kampus gitu, sambil refreshing lah hitung-hitung gitu. Terus kalau tadi kan untuk kelebihannya, terus sambil kelemahannya nih. Untuk kelemahannya nih menurutku kalau kuliah offline nih kan kita kan, otomatis kan harus ngekos ya, Kak, kalau yang bukan domisili Surabaya harus ngekos. Itu, untuk kelemahannya tuh pasti kalau ngekos kita pasti jauh dari orang tua nih, nggak bisa dipungkiri nih. Kan soalnya kita kan anak rantau gitu, jadi harus jauh orang tua. Kalau kita sakit nih, kan kita pasti harus bisa kayak rawat diri kita sendiri gitu. Terus semisal kita, kan kalau kuliah online kan tadi kan kan kita nggak perlu susah-susah nih kalau cari makanan. Nah, kalau kuliah offline nih, kita harus, apa-apa sendiri gitu, jadi dituntut lebih mandiri deh, wah gitu. Terus kita kalau makan ya cari sendiri gitu, kalau nggak kita cari sendiri ya kita nggak makan gitu. Jadi lebih mandiri sih, Kak. Kelemahannya untuk kelemahannya itu sih, Kak, kalau menurutku. Jadi jadi kesimpulannya itu kalau kuliah offline sama online tuh menurutku punya sisi positif sama sisi negatifnya gitu sih, Kak, kalau menurutku gitu. Oke, jawaban yang menarik sekali ya dari Heru. Nah, jadi tuh Sobat TC, baik offline ataupun online, Sobat TC sekalian tetap harus memperhatikan ya saat jam perkuliahan berlangsung agar tidak ketinggalan materi yang diberikan. Nah, Sobat TC juga sabi nih berkomunikasi dengan misalnya cutting nih. Nah, misalnya bertanya soal materi atau pengalamannya, itu bisa. Nah, dan juga mungkin kita lanjut untuk saat ini kan sudah kurang lebih sudah hampir 1 minggu umat muslim melakukan ibadah puasa. Nah, beberapa sobat TC ada yang khawatir nih jika tidak kuat harus jalan kaki ke gedung TC ataupun ke gedung UPMB. Nah, karena seperti yang kita tahu, perjalanan ke gedung TC kan lumayan jauh ya, dan cuaca di Surabaya ini kalau siang terik banget. Nah, kalau dari Heru sendiri, jika mengalami hal yang sama, cara ngatasinya seperti apa nih? Pertanyaannya cukup relate banget nih sama aku kemarin sih, Kak. Aku kemarin juga pernah sih ngalami kayak berjalan dari depan sampai ke gedung UPMB atau TC nih. Itu kalau menurutku, cukup memakan tenaga sih. Alhamdulillahnya kemarin sebelum sebelum puasa jadi bisa sambil minum gitu di tengah jalan. Jadi kemarin itu aku jalan, terus di tengah-tengah itu cukup ngos-ngosan juga sih sama memakan tenaga. Jadi
sampai di gedung itu sudah keringat dan basah kayak olahraga gitu sih. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan kita kan puasa nih, jadi, ditambah lagi Surabaya itu kan panas kan, Kak, cukup terik nih mataharinya. Jadi menurutku kalau saranku sih, kan kita kalau puasa itu kan berarti kan kita otomatis kan sudah niat ya, Kak. Jadi udah niat sama udah percaya sama kalau ada godaan kita bisa lawan lah, jadi gitu sih. Kalau menurutku apabila kita sudah niat puasa, apapun godaannya gitu, kita bisa lawan lah kalau sudah niat gitu sih. Insya Allah kita sudah lawan sih kalau godaannya itu. Kalau menurutku, kalau puasa ini, menurutku kita kalau jalan kaki di gedung UPMP atau TC, sebaik mungkin kita jangan, berangkat jangan telat sih, Kak, soalnya jangan mepet-mepet sama jam perkuliahan sih. Kalau bisa, eee, bisa sebelum jam perkuliahan kita berangkat gitu sambil, jalan sambil menikmati gitu sih, Kak. Kalau kita menikmati kan otomatis kan kita nggak, kerasa lelahnya gitu sih, menurutku sih. Kita nikmati aja sih jalannya sama lihat-lihat pemandangan di sisi-sisi ITS gitu. Terus menurutku itu sih kalau tips dari aku. Di samping itu, kalau tips yang lain mungkin kan kita kan pasti kan, ada teman nih satu kos atau bahkan satu kelas nih, mungkin kalau teman-temannya satu kos atau satu kelas mungkin bisa janjian nih berangkatnya gitu. Jadi kalau misal kita nggak ada motor atau kendaraan di kos, mungkin bisa janjian atau bisa bilang nih sebelum kuliah gitu kayak misal, boleh nggak nebeng gitu mungkin gitu kayak, kalau bisa nebeng sih alhamdulillah gitu kan soalnya kan kita, nggak susah-susah nih kalau jalan ke TC sama gedung PMP yang lumayan jauh gitu. Soalnya kan, cukup jauh juga sih soalnya kemarin aku juga sedih ngos-ngosan gitu sih Kak sama cukup kelelahan gitu sih. Tapi itu sih kembali lagi kalau kita sudah niat gitu, apapun godaannya kita pasti bisa kok lawan gitu. Sama ini sih kalau kita, terbiasa mungkin, seiring waktu kita bisa nyaman sih kalau jalan gitu sih. Sambil hitung-hitung olahraga nih, olahraga biar badan kita sehat nih. Kan online kemarin kan kita kan hanya belajar di rumah gitu sambil tiduran, sambil rebahan kan bisa ya, Kak. Nah, kemarin kan banyak sih nih kayak olahraga pada masa pandemi kan kita kan pasti kan nggak banyak olahraga nih kan soalnya kan nggak boleh keluar rumah gitu. Jadi nah kesempatan ini itu buat olahraga nih sama biar tubuh kita menjaga biar sehat, terus bisa kebugaran kita bisa terjaga, terus bisa menambah imun kita nih pada masa pandemi ini. Mungkin itu sih untuk tips and trik dari aku nih, Kak. Oke, mantap sekali ya tips dari Heru. Semoga Sobat TC yang relate bisa mencoba menerapkannya. Nah, kalau kita sudah di akhir acara sharing session kali ini, terima kasih ya Heru sudah bersedia hadir di Kesmas Sharing Session kali ini. Saya Tegar, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Sobat TC. Tetap semangat menjalani kuliahnya ya. Sampai ketemu di Kesmas Sharing Session selanjutnya. Bye-bye.